ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Syahidah Rahma, SE Syariah MEI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Nafisa Amrian. Perkenalkan nama saya Mufina. Hai. Halo, saya Asrul. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam perkembangan peradaban manusia, uang muncul sebagai solusi atas keterbatasan sistem barter yang tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan manusia secara efisien. Sistem pertukaran barang seringkali menghadapi kendala karena sulit menemukan pihak dengan kebutuhan seimbang pada waktu yang sama. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menggunakan mata uang sebagai alat tukar yang lebih praktis. Dalam sejarah Islam, koin dinar dan dirham diterima sebagai alat tukar karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua koin ini bahkan tercatat dalam Al-Quran dan hadis sebagai simbol kekayaan dan alat tukar yang sah. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang juga memunculkan fungsi-fungsi turunan lainnya seperti satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran. Sejarah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dahulu, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri. Makanan diperoleh dengan berburu dan memakan berbagai buah-buahan. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan dunia yang semakin luas, aktivitas dan interaksi antar manusia meningkat secara signifikan. Antara lain yaitu bertani, mencari garam dan ikan, menenun pakaian sendiri, dan kebutuhan lainnya. Karena sifat interaksi yang terjadi, kemudian muncullah kebutuhan akan alat tukar yang lebih efisien, yaitu uang logam. Uang logam mulai digunakan karena sifatnya yang tahan lama dan mudah dibawa. Dalam sejarah Islam, masyarakat Arab menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak yang mereka dapatkan dari perdagangan dengan Romawi dan Persia. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, bangsa Arab mulai mencetak mata uang mereka sendiri, yaitu dinar dan dirham yang menjadi alat tukar utama dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini karena emas dan perak memiliki keunggulan dibandingkan logam lain, yaitu kelangkaan peleburan, penghancuran, dan pencampuran, serta mudah diangkut dan disimpan. Bangsa Arab menciptakan mata uangnya sendiri, yaitu pada abad ke-18 setelah kekuasaan. Selanjutnya adalah pengertian uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang tidak berfungsi sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan spekulatif. Ekonomi Islam menekankan bahwa uang harus digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi real dan tidak boleh diperdagangkan untuk tujuan keuntungan. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, uang dapat diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Konsep ini bertolak belakang dengan pandangan Islam yang menekankan bahwa uang seharusnya tidak ditimbun atau digunakan sebagai alat spekulasi. Selanjutnya adalah fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, uang mempunyai beberapa fungsi utama yang penting untuk membantu kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah uang berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, kita bisa menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa yang kita butuhkan tanpa perlu menukar barang langsung seperti di sistem barter. Jadi, uang memudahkan kita dalam bertransaksi. Kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung. Dengan uang, kita bisa menentukan harga suatu barang atau jasa dengan jelas. Ini membantu kita dalam menilai atau membandingkan harga barang, sehingga transaksi lebih mudah dan adil. Yang terakhir, uang juga bisa menjadi penyimpan nilai. Artinya, kita bisa menyimpan uang untuk digunakan di masa depan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Tapi dalam Islam, menimbun atau mengumpulkan uang berlebihan tanpa tujuan yang jelas dilarang, karena bisa menghambat perputaran uang di masyarakat.
Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Di dalam Islam, uang dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan nilainya. Jenis yang pertama adalah uang barang. Uang barang adalah barang berharga yang digunakan sebagai alat tukar, seperti emas dan perak. Uang jenis ini mempunyai nilai yang melekat pada dirinya sendiri, jadi dianggap lebih stabil. Jenis yang kedua adalah uang logam. Uang logam dibuat dari bahan logam dan biasanya lebih tahan lama. Logam ini lebih stabil dan sering digunakan karena awet dan mudah dibawa. Jenis yang ketiga adalah uang bank. Ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk cek atau surat giro. Uang ini digunakan untuk transaksi besar dan bisa dicairkan jika diperlukan. Jenis yang terakhir adalah uang kertas. Uang kertas diterbitkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nilainya dijamin oleh pemerintah walaupun tidak memiliki nilai fisik seperti emas. Peran uang dalam ekonomi. Uang berperan sebagai penggerak utama dalam ekonomi, diibaratkan sebagai darah yang menjaga proses metabolisme ekonomi berjalan dengan baik. Uang memungkinkan distribusi sumber daya keuangan yang lebih merata dan mendukung kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam sistem ekonomi Islam, uang digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Uang juga berfungsi sebagai pelumas yang memperlancar proses ekonomi, memungkinkan pengaliran barang dan jasa secara efisien dalam masyarakat. Nilai tukar dalam Islam. Islam mengizinkan adanya nilai tukar asalkan tidak mengandung unsur riba. Nilai tukar adalah perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lain dan penting dalam perdagangan internasional. Dalam ekonomi Islam, praktik tukar menukar mata uang harus dilakukan secara tunai dan tanpa tambahan nilai atau bunga. Dengan demikian, nilai tukar yang adil dan bebas riba dapat menjaga stabilitas ekonomi global dan mendorong perdagangan yang sehat antar negara. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini adalah dalam perspektif ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar yang mendukung keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam menekankan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas untuk keuntungan spekulatif. Sebaliknya, uang harus mendukung kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Islam melarang riba dan spekulasi karena dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Prinsip ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mencapai keadilan ekonomi sesuai syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.